manusia punya potensi yang besar rugi dengan berjalannya waktu. Jadi kalau tidak guna waktu kok dengan baik, dengan semestinya mengharap ridho Allah, berarti awak rugi kadang. Wal asri, demi waktu, innal insan, sesungguhnya manusia itu lafi, betul-betul berada khusrin, dalam kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran yang pendek, yang hafal kita semuanya, yang sering kita dengar, yaitu surat Al-Asr. Surat Wal Asri. Kan le dapat sudah hafal ya Pak Ibu? Nah, Ibu ya. Kalau tidak hafal surat Al-Asr ini betul-betul luar biasa gitu ya. Jadi hafal di awal. Nah. Tapi walaupun pendek Ibu dan Bapak, Imam Syafi'i pernah berkomentar dengan ayat ini. Nah, surat ini, seandainya lah Allah tidak punya hujah atau kepentingan lain terhadap manusia ini, maka surat Al-Asr lah cukup untuk manusia sebenarnya. Ini melambangkan betapa dalam maknanya penting berartinya surat Al-Asr ini. Nah. Tapi bukan berarti tidak penting yang lain. Nah, ini seandainya tidak ada hujah Allah terhadap manusia yang lain, surah Al-Asr ini sudah mencukupi bagi manusia. Berarti dia pendek, singkat, mudah dihafal, tapi maknanya dalam. Mencakup urusan dunia sampai nanti akhirat. Pertama kita lihat dulu Ibu dan Bapak.
Muhammad Abduh pernah menyampaikannya. Asbabun nuzul surat Al-Asr. Asbabun nuzul maksudnya adalah sebab turunnya surat Al-Asr. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah kenapa? Itu pada waktu sore asar itu nyancok baca cerita-cerita gitu. Bercerita sesama dia berkumpul, bercengkrama. Tapi sampai pada cerita-cerita kehidupan dengan cerita-ceritanya itu bahkan sampai kepada saling ejek, bahkan berkelahi, saling caci dan sebagainya. Sehingga ada yang menyalahkan waktu asar tuh, waktu sore itu. Dicela lah, kok celaka, memang waktu kok yang salah itu. Karena sering manusia itu Arab jahiliyah itu bertengkar, berkelahi di waktu itu, waktu asar atau waktu sore itu. Sehingga dia mencela waktu itu. Jadi yang disalahkan waktu oleh manusia Arab jahiliyah waktu itu. Maka turunlah surat Al-Asr. Di antara ini satu sebab disampaikan oleh ulama asbabun nuzul surat Al-Asr. Jadi yang salah bukan waktu yang salah, tapi manusia sendirilah yang salah. Turunlah surat Al-Asr. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Ayatnya ada 3. Tapi di sini melambangkan adalah betapa berartinya waktu ini, benar. Betapa berharganya waktu. Sehingga Allah bersumpah. Dia pertama. Wal asr. Demi waktu. Ya Pak Ibu? Berarti dijadikan sumpah. Huruf qasam wal asr. Demi waktu. Berarti kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti menandakan betapa penting berartinya waktu. Yang mana ini maksudnya waktu ini berapa? Adalah seluruh detik yang kita lalui ini. Detik per detik yang wak jalani kok, yang kita lalui, yang kita habiskan ini, inilah waktu itu. Berarti penting, benar. Perlu kita hayati, perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita lalaikan, jangan kita sia-siakan, sebab manusia punya potensi yang besar rugi dengan berjalannya waktu itu. Jadi kalau tidak guna waktu kok dengan baik, dengan semestinya mengharap ridho Allah, berarti awak rugi gadang, Pak. Jadi wal asr, demi waktu, demi detik per detik perjalanan kehidupan yang kita lalui. Jadi kalau di sisi makna bukan waktu asar maksudnya pada Pak. Kalau satu masan dalam kajian bahasa Arab. Tapi wal asr, demi waktu adalah mana? Waktu yang kita lalui ini. Detik per detik perjalanan kehidupan. Tidak hanya sore tapi seluruh waktu yang kita lalui. Jadi demi waktu, detik per detik perjalanan ini, apa kata Allah dalam ayat yang keduanya? Innal insana. Inna ini mana? Innal. Berarti kalau ada, nah ini ditambah lagi. Pertama ada kata sumpah, wal asri menandakan sesuatu yang penting, yang sangat besar. Ditambah lagi inna, sesungguhnya. Ini namanya huruf takkid, budak. Penguatan makna. Serius. Innal insana, sesungguhnya manusia itu berarti seluruh manusia. Kita yang ada di sini, seluruh manusia ini sesungguhnya gitu. Pakai kata inna, lafi. Nah, pakai lagi lafi ya. Lafi ini maknanya berapa adalah tambah lagi ada lafi, betul-betul di dalam. Nah, jadi tiga berapa? 3 kata penguatan makna di siko.
Pertama wa tadi wal asri, yang kedua kata inna, yang ketiga ada lafi. Berarti 3 kata penguatan melambangkan betul-betul serius ayat kedua. Inilah kira-kira yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh waktu ini. Wal asri, demi waktu, innal insan, sesungguhnya manusia-manusia itu lafi, betul-betul berada khusrin, dalam kerugian. Ya Bapak Ibu? Berarti sangat tegas. Jadi berjalannya detik per detik ini, dari detik yang bertukar jadi menit, menit berubah jadi jam, jam berubah jadi hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, berganti tahun. Nah sekarang kan sudah berganti tahun. Jadi per detik waktu yang dilalui itu, Allah katakan sesungguhnya manusia-manusia itu semuanya punya potensi berada dalam kerugian. Kalau dia tidak pandai memanfaatkan waktu ibu, rugilah. Jadi seiring berjalannya waktu ini, sebenarnya awak kalau tidak pandai awak gunakan waktu itu, rugi awak ibu. Rugi dunia, rugi akhirat. Nah, lalu disambung ayat yang ketiga. Kalau awak tidak ingin rugi, maka ada di sini 4 hal yang harus kita laksanakan, kita perkuat ibu. Yang pertama apa? Illalladzina amanu. Apa yang pertama? Yang tidak rugi itu, yang pertama orang-orang yang beriman. Nah, berarti ini konsep pertama adalah iman. Berarti kalau Anda ingin rugi dari waktu yang berjalan ibu napa, maka iman itu harus ada di badan awak, di jiwa kita dari seluruh detik waktu yang kita lalui itu. Tidak boleh lepas iman itu dari diri kita ini. Ini maksud iman. Dari dunia sampai ini pondasi dasar. Berarti beruntunglah kita yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rugilah orang yang tidak memiliki iman di hatinya. Karena iman inilah dasar pertama ibu bapak yang akan membawa keberuntungan kita dunia sampai akhirat. Nah, iman apa? Iman itulah kita yang kita katakan tadi, kita beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman yang harus terus kita perkuat ibu. Inilah yang akan buat kita beruntung. Wak pakwe. Nah, dari hari waktu yang kita jalani, jadi manusia akan rugi kalau dia tidak beriman dan terus dia meningkatkan imannya ibu. Keyakinan. Karena iman kita ini sifatnya yazid wa yanqus. Iman awak ko kadang bertambah, kadang turun. Jadi sifatnya naik turun. Maka iman ini harus kita perbaharui. Harus kita perbaharui. Tajdidul iman namanya. Iman ko harus wa asah tarui, wa perbaharui, kita perkuat tarui. Jangan sampai nanti dia pada posisi melemah. Dia harus wak perbaharui. Baca caranya berapa? Inilah perbanyak amal. Dan juga diantaranya dengan zikir. Jaddidu imanakum bizikrillah. Perbaruilah imanmu dengan acu-acu wak berzikir kepada Allah. Baik zikir lisan. Zikir yang kita sampaikan mengingat. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi subhan itu ya. Kita sering baca subhanallah, subhan itu. Ini zikir yang kita baca itu hakikatnya benar adalah untuk meningkatkan, memperbaharui terus mengasah iman.
agar dia lebih kuat. Jadi yang pertama, kalau kita tidak ingin merugi tadi dunia tadi, merugi dari segi waktu yang berjalan itu, maka iman waktu harus terus kita perbaharui, kita tingkatkan. Jangan sampai iman kita ini pada posisi yang ke bawah. Awak kan tahu Ibu Nana. Pada saat iman kita ini naik, itu kita akan terasa ringan beribadah. Akan banyak beko murah awak melakukan amal-amal kebaikan. Kalau semayang awak akan khusyuk, lebih khusyuk awak. Berarti kalau nilai berapa? Kalau waktu sholat ini kita terasa sholat kita ini makin enak, makin ringan, makin khusyuk, makin tenang awak dengan sholat itu, berarti iman awak lagi sedang baik. Kita ramah, kita sabar, kita ikhlas, kita pemurah, kita tenang menghadapi ujian kehidupan. Berarti kita dalam keadaan kondisi iman kita sedang dalam baik. Tapi indikatornya berapa? Kalau awak bare beribadah, mulai tidak khusyuk, sholat, kita harus pertanyakan mungkin iman kita dalam posisi yang tidak baik. Kembalilah untuk perbaharui iman itu, terutama dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Ibu Bapak yang tidak rugi dia dunia sampai akhirat adalah imannya harus dia perbaiki dan terus ditingkatkan. Jadi itu yang pertama. Ada orang yang rugi itu kan dua Ibu Bapak. Rugi dunia, rugi akhirat. Ada orang yang ruginya akhirat. Dunia dia beruntung atau dia mendapatkan dunia. Awak tidak mau Ibu Bapak. Kita tidak mau rugi dunia, apalagi rugi akhirat. Contohnya orang yang di dunianya tidak rugi, di akhiratnya rugi. Itulah orang-orang yang berbuat baik di dunia, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Itulah orang yang tidak beragama Islam tadi. Rugi dia. Ada orang yang tidak seagama dengan kita, dia beramal baik, di dunia dia dapatkan. Karena memang hukumnya Allah menyampaikan, ketika manusia ini berbuat baik di dunia, Allah akan berikan nanti kebaikan-kebaikan. Tapi untuk akhirat tidak bisa. Karena akhirat itu dinilai dengan iman tadi. Jadi kalau guna iman. Di dunia dapat dia, mungkin dia berbuat kebaikan, membantu rumah ibadah, membantu pesantren-pesantren, tapi dia tidak beriman. Di dunia dia dapatkan, Bu. Dapatnya dunia. Mungkin kebaikan. Nah, kalau orang dibantu, tentu orang berbuat baik pada dia. Langsung diberikan. Jadi orang yang berbuat baik, yang tidak beriman, di dunia dia dapatkan. Bu. Tapi untuk akhirat, sia-sia amalnya. Tidak bisa. Di akhirat nanti, orang yang tidak beriman ini, tempatnya di dalam neraka yang dia kekal di sana. Tapi kalau ada unsur iman, walaupun kita berdosa, mungkin nanti masuk neraka, atau di hukumnya sesuai dengan tindakan itu, tapi ada nanti peluangnya akhirnya nanti ke surga semuanya, karena kita sudah punya iman tadi. Makanya di sekolah letaknya perlu iman. Berarti kalau tidak ingin merugi dari segi waktu yang dilalui itu, maka dia harus punya iman. Nah, yang kedua, iman saja cukupkah? Tidak. Berarti lah iman saja cukup. Nah, maka harus iman itu dibuktikan dengan wa'amilus sholihat. Orang beriman itu harus dia memperbanyak amal soleh. Mana amal soleh? Amal-amal kebaikan. Berarti sekadar beriman saja tidak cukup. Harus dia tunjukkan dia memperbanyak amal soleh. Kebaikan, amal yang baik. Nah, termasuk tentu dalam ibadahnya, kita tanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadahnya baik, urusan bersama Allah, juga urusan bersama manusia. Wa amilus sholihat. Dengan dia yakin iman tadi, dia harus tambah dengan perbanyak amal soleh. Kalau tidak ingin merugi. Nah, ini kita lihat contoh ibadah lah tadi. Ini kita contoh kecil di beberapa. Dalam beramal soleh, ibadah,
Kita melihat berapa? Tadi disampaikan dari waktu yang berjalan. Manusia ke prinsipnya rugi. Rugi itu berapa? Dari mana menilainya? Ketika waktu yang sama lalu itu, waktu sama ya Pak Ibu. Dia dia sama 24 jam. Tapi satu sisi ketika saudara kita, kawan awak mendapat pahala pada dia memanfaatkan waktu itu, kita tidak dapat, berarti kita rugi. Tadi subuh contohnya ya. Itu sama diberi waktu sebelum subuh. Ada yang duluan datang ke masjid. Dapatnya 2 rakaat sebelum subuh. Dia dapat pahala 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang datangnya orang mau azan. Dia hanya tidak dapat sholat berjamaah, tapi sunat subuh tidak didapatkan. Yang satu dapat salat sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh, yang 2 tidak dilaksanakan. Yang satu dapat pahala dia kebaikan dunia besar isinya, yang satu tidak. Berarti yang satu beruntung, yang satu rugi. Karena waktunya sama. Lihat ada ngasur Bapak Ibu? Baik. Lanjut ya. Nah. Yang satu bisa berjamaah. Dapatnya pahala 27. Ya Pak Ibu? Awak sama kok. Yang seorang sholatnya berjamaah, dapat pahala 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min salatil fardi bisab'in wa ishrina derajat. Orang yang sholat berjamaah dapat kemuliaan 27 derajat dibanding sholat sendirian. Yang sholat zuhur berjamaah dapat 27. Yang sholatnya seorang dapat 1. Siang rugi Pak Ibu? Yang satu. Berapa ruginya? 26 ruginya gitu. 1 dapat 27, 1 dapat 1. Berarti orang yang sholat pun sabananya dari sisi jumlah pahala kalau lihat yang dapat banyak, lah ruginya 26. Karena sama punya kesempatan berjamaah. Kenapa tidak dia gunakan? Yang sholat pun kadang rugi juga dari sisi orang yang lebih kualitasnya. Waktunya sama. Ada yang sama kamu sama tadi terbanyak. Nah, kita sama ke masjid. Nah, pas sudah azan, ada lagi nama salat subuh qabliyah. Itu kalau yang melaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan, tidak dapat pahala. Yang satu dapat, yang satu tidak dapat, berarti samanya yang tidak dapat rugi gitu. Karena ada peluang waktu yang digunakan untuk mencari pahala. Inilah ibadah. Ini gambaran kerugian manusia. Makanya waktu yang ada ini jangan lengah kita Ibu Bapak. Jangan sia-siakan. Itulah yang paling berharga waktu ini. Manfaatkanlah. Jangan sampai nanti kita rugi Ibu. Nah, maka istilahnya kalau orang-orang Arab Ibu Bapak mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu sama dengan pisau gitu. Atau pedang tuh. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, waktu pisau itu nanti yang akan bisa membunuh diri kita. Tapi kalau kita manfaatkan pisau ini, kita akan berbuat baik, bisa banyak manfaat kita. Kalau orang Barat mengatakan, time is money. Waktu itu pitih. Nah, jadi uang, pengennya kan pitih sih. Ibadah. Jadi ini benar. Yang kedua adalah, yang pertama tadi iman, yang kedua amal soleh. Maka mari Bapak dari seluruh waktu ini, apapun yang bisa kerajuan, kita perbanyak amal soleh. Pulang beko sholat Ibu Bapak, awak sama berjalan. Ada kawan yang berjalan pulang berzikir dia, subhanallah, alhamdulillah. Berzikir dari waktu langkah-langkahnya dapat pahala. Awak tidak berzikir, yang soalnya kan. Berarti kawan yang berzikir dapat pahala, awak tidak dapat pahala, berarti rugi awak soalnya. Kan ada peluang pahala dalam perjalanan zikir kita. Inilah maksudnya Ibu. Kenapa tidak diambil per detik waktu itu untuk mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekolah guna Ibu. Nah, jadi iman, amal soleh, perbanyak kebaikan. Nah, yang ketiga, watawasaw bil haq. Orang yang tidak rugi itu adalah orang yang selalu dia menasihati dalam kebenaran. Ya Pak Ibu. Jadi, nan elok kau harus saling nasihati, benar. Kasar rugo kau sama-sama, Bu. Jangan seorang saja. Itulah maksudnya. Karena surga ini kalau bahasa Ustaz Adi Dayat terlalu luas untuk kita sendiri, Bu. Nah,
Awak seorang masuk surga, lawe surga itu ajak yang lain. Jangan tuh awak seorang saja kalau pandai beribadah, awak sholat, ajak yang lain. Ajak suami, ajak istri, ajak anak, keluarga, ajak sama-sama kita masuk surga bareng-bareng. Sholat berjamaah bareng-bareng awak, ngaji sama-sama awak, beramal saleh sama-sama awak. Ajak kebenaran. Tunjukkan nasihat-menasihati dalam kebenaran. Kalau nampak beko saudara berbuat salah, tegur nasihatinya, kau salah, nasihati. Jangan yang saja. Inilah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat menasihati dalam kebenaran. Tunjuk menunjukkan dalam kebenaran, bukan dalam berbuat dosa, tapi dalam kebenaran. Nah, yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling nasihati dalam kesabaran. Sabar. Baik sabar dalam ibadah, menghadapi musibah, menerima takdir Allah dan sebagainya benar. Dalam ketaatan pada Allah. Jadi perlu sabar. Jadi dalam sabar kita juga harus saling menasihati agar awak tidak rugi dalam kehidupan ini. Inilah Ibu dan Pak kajian subuh kita. Tadi menyampaikan betapa berartinya waktu. Maka mari Ibu dan Bapak, boleh awak tidak rugi di sisa waktu yang awak tidak tahu entah baralai tinggal apa. Maka mari Bu, dari detik per detik, tidak boleh awak sia-siakan. Mari kita manfaatkan untuk dalam jalan yang Allah ridho terhadap waktu yang kita habiskan ini. Jangan nanti kita merugi. Ketika ada kesempatan waktu kita lalaikan, kita merugi Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita subuh hari ini dan perbanyak maaf kalau berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب